Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai materi kita yang selanjutnya, yaitu mengenai kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggabungkan dua materi sekaligus dalam satu video. Semoga dapat menambah pemahaman saudara mengenai kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis dalam menyusun artikel ilmiah saudara nantinya. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar untuk rekan-rekan semuanya. Nah, di sini kita akan menjelaskan kebutuhan akan kerangka teoritis. Kerangka teoritis seperti dalam teori itu adalah konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun teori. Nah, jadi di sini tugas saudara adalah membuat semacam teori yang mendukung permasalahan dari riset yang akan saudara susun. Nah, caranya bagaimana? Nah, nanti dalam membuat big picture dari masalah, saudara harus menghubungkan beberapa permasalahan itu sehingga menjadi suatu masalah besar. Misalkan penyebab asma. Nah, jadi tujuannya itu asma misalkan. Atau resesi ekonomi lah yang relevan dengan kita. Resesi ekonomi disebabkan oleh inflasi, atau mungkin korupsi yang tinggi, atau mungkin perubahan ekonomi negara, atau sekarang pandemi global. Nah, itu semuanya menyebabkan resesi ekonomi, contohnya seperti itu. Nah, jadi membuat semacam alur yang menghubungkan ke dalam suatu permasalahan besar yang menjadi topik penelitian saudara. Nah, dalam variabel itu adalah pokok-pokok yang nanti akan menjadi dasar dari penelitian saudara. Misalkan, saudara akan meneliti tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, apa yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat? Misalkan, kesejahteraan masyarakat didukung oleh kinerja pemerintah. Kemudian, penyediaan lapangan pekerjaan. Kemudian, bantuan langsung pemerintah. Lalu, kita bisa juga berpikir tingkat pendidikan. Nah, semuanya itu mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Nah, variabel itu adalah poin-poin yang menjadi pokok penelitian saudara. Nah, itu digambarkan ke dalam suatu diagram gitu loh. Nah, nanti kita akan latihan mengenai gambar diagram tersebut. Lalu untuk variabel terikat, nah ini adalah variabel utama yang menjadi faktor dalam investigasi. Melalui analisis terhadap variabel terikat itu menemukan variabel yang mempengaruhinya. Kemudian menemukan jawaban atau solusinya. Contoh, saudara akan mengetahui permasalahan mengenai kinerja anggaran. Kinerja anggaran suatu perusahaan misalkan. Nah, kinerja anggaran itu dipengaruhi oleh apa misalkan? Nah, misalkan nih kinerja anggaran itu anggaran pemerintah yang atau anggaran dari suatu perusahaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang mempengaruhinya itu apa? Misalkan yang mempengaruhi adalah background atau kecakapan dari staf accounting. Nah, berarti kinerja anggaran dipengaruhi oleh latar belakang penyusun. Ada lagi nggak kira-kira? Kinerja anggaran dipengaruhi oleh kualitas karyawan. Nah, jadi kita cari yang paling mendekati atau yang mempengaruhinya. Begitu. Lalu untuk variabel bebas itu
variabel yang mempengaruhi variabel terikat tadi misalkan. Nah, jadi ini positif atau negatif. Nah, kita lihat tadi yang mempengaruhi variabel terikat tadi adalah kualitas karyawan. Nah, kita cari kualitas karyawan dipengaruhi oleh apa? Kualitas karyawan dipengaruhi oleh perekrutan SDM. Nah, jadi kita cari apa yang mempengaruhi sebelumnya dan dari pokoknya. Nah, jadi kita nanti akan bisa mengetahui inti dari permasalahan penelitian kita ini seperti apa. Nah, tujuannya kan kita akan, misalkan tadi tujuannya ingin mengetahui permasalahan mengenai kinerja anggaran. Nah, kinerja anggaran dipengaruhi oleh apa saja? Tadi dipengaruhi oleh kualitas karyawan. Lalu kualitas karyawan dipengaruhi oleh perekrutan. Nah, jadi kita ketahuan alurnya nih. Jadi penelitian kita ini tuh menjadi terstruktur karena kita mengetahui dari hulu ke hilirnya gitu. Lalu variabel moderat. Variabel moderat itu yang memoderasi antara dua variabel. Misalkan tadi kan kualitas anggaran dipengaruhi oleh kualitas karyawan. Nah, kalau moderat atau moderasi, dia itu berada di tengah. Tapi posisinya itu di atas gitu loh. Di atas, dia itu mempengaruhi di antara dua variabel tersebut. Misalkan, yang mempengaruhi kualitas karyawan dan kinerja anggaran itu adalah faktor gender. Nah, dia memoderasi kedua variabel, letaknya ada di tengah-tengah. Jadi, fungsi moderasi adalah apakah variabel moderasi ini mempengaruhi kedua variabel, gitu. Nah, fungsi seperti itu. Nah, nanti bisa buat judul juga, misalkan kualitas anggaran pengaruh kualitas anggaran terhadap kinerja anggaran dimoderasi oleh faktor gender. Nah, misalkan seperti itu. Lalu, perbedaan variabel bebas dan variabel moderating. Jadi kalau meskipun variabelnya sama, kalau bebas itu dia tidak dipengaruhi. Jadi kan tadi misalkan kualitas anggaran dipengaruhi oleh kualitas karyawan, itu langsung ya, hubungannya langsung. Tapi kalau moderasi, nah dia mempengaruhi kedua variabel tersebut. Nah, apakah antara dua variabel tersebut itu dapat dipengaruhi? Nah, misalkan faktor gender kalau laki-laki itu dalam menyusun suatu anggaran itu terkadang kurang teliti misalkan. Nah, berbeda dengan perempuan yang lebih teliti. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini contoh hubungan tiga variabel. Nah, ini contohnya ya. Tadi yang moderat posisinya seperti ini. Contohnya, kita akan mengetahui keterikatan, mengetahui efektivitas organisasi. Nah, efektivitas organisasi ini contoh variabel terikat. Nah, tadi saya mengatakan yang mempengaruhi variabel terikat ini apa? Nah, yang mempengaruhi itu adalah variabel bebas. Nah, efektivitas organisasi dipengaruhi oleh keragaman tenaga kerja. Nah, ini hubungannya langsung nih ya, langsung kan? Nah, lalu moderasi, nah itu memoderasi keduanya. Apakah kedua variabel tersebut dipengaruhi oleh keahlian manajerial? Nah, makanya yang mempengaruhi ini disebut variabel moderat. Nah, jadi gambarannya sudah dapat saudara lihat ya. Nah, kalau dari model ini, misal kita bikin judul, contohnya begini, pengaruh keragaman tenaga kerja terhadap aktivitas organisasi dimoderasi oleh keahlian manajerial. Nah, ini udah jadi judul. Itu nanti saudara ukur menggunakan SPSS dengan analisis regresi berganda misalkan. Nah,
Berikutnya adalah variabel antara. Nah, jadi variabel itu antara begini misalkan. Biasanya variabel antara ini kita sebut sebagai variabel intervening gitu. Nah, variabel ini terletak di antara variabel independen dan dependen benar. Nah, independen tadi itu yang X dan dependen itu yang Y. Nah, jadi fungsinya itu mirip seperti yang moderasi. Nah, tapi variabel ini secara tidak langsung akan mengubah kenapa terjadi seperti yang terjadi dalam huruf Y atau dependennya. Nah, tadi kalau yang moderasi, dia ini kan faktor yang mempengaruhi, ya kan? Jadi yang mempengaruhi efektivitas organisasi dengan keragaman tadi itu adalah faktor manajerial. Nah, kalau dalam intervening, dia ini misalkan apa ya gampangnya ya, makanan aja deh. Kue, rasa enaknya kue ini dipengaruhi oleh keahlian koki. Nah, keahlian koki ini diintervensikan oleh kelengkapan alat. Nah, karena adanya kelengkapan alat, maka bisa membuat kue enak. Nah, itu intervening. Itu iya benar intervening. Tapi kalau moderasi, keahlian koki kue enak dimoderasi oleh faktor mood. Nah, misalkan atau faktor suasana hati. Nah, misalkan seperti itu. Atau faktor faktor gender gitu. Nah, jadi mungkin antara laki-laki dan perempuan itu dalam membuat kue itu berbeda rasanya. Nah, kira-kira tergambar ya. Nanti dalam gambar kita ungkapkan lagi maksud-maksudnya. Oke, jadi ini gambarannya hubungan variabel bebas antara intervening dan terikat. Nah, contohnya seperti ini. Kita tuh mau mengetahui tentang efektivitas organisasi. Nah, dipengaruhi oleh keragaman tenaga kerja. Nah, interveningnya antaranya itu adalah sinergi kreatif. Nah, jadi keragaman tenaga kerja itu kalau ada sinergi kreatif, itu bisa membuat efektivitas organisasi. Nah, jadi kalau di intervening, dia itu perdalam lagi gitu loh, apa yang mempengaruhi gitu loh. Nah, tapi kalau di moderasi tadi, dia itu ada pertanyaan, apakah faktor ini tuh mempengaruhi keduanya? Gitu loh. Nah, beda kan? Jadi kalau moderasi tadi, apakah faktor ini itu mempengaruhi kedua variabel? Nah, ada nggak kira-kira? Nah, kalau ini yang di intervening, secara tidak langsung itu memperdalam masalah itu loh. Apakah dengan sinergi kreatif antara keragaman tenaga kerja itu dapat mempengaruhi efektivitas organisasi? Itulah. Nah, artinya seperti itu. Lalu, nah ini contoh moderasi yang lebih kompleks. Nah, tapi digabungkan dengan antara gitu. Nah, contohnya nih, keragaman tenaga kerja mempengaruhi sinergi kreatif. Nah, di tengahnya itu ada moderasi, misalkan keahlian manajerial. Nah, ini pertanyaan dalam variabel. Nah, apakah keahlian manajerial itu bisa mempengaruhi kedua variabel tersebut? Ya kan? Nah, untuk mengukur apa? Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui variabel terikatnya atau dependennya itu adalah efektivitas organisasi. Nah, jadi di sini kita mempunyai 4 variabel ya. Yang pertama keragaman tenaga kerja, keahlian manajerial, sinergi kreatif, dan efektivitas organisasi.
Nah, tapi di sini keahlian manajerial ini sebagai moderasi antara dua variabel, antara keragaman tenaga kerja dan sinergi kreatif. Nah, jadi saya gambarnya seperti itu ya. Tapi kalau saudara masih bingung terkait mengaitkan variabel ini dengan uh, riset yang akan saudara buat, nanti silakan saudara bisa tanya ke saya melalui WhatsApp grup ya, sertakan nama dan NIM saudara, nanti akan saya jawab terkait permasalahan riset yang akan saudara buat. Lalu, arti dari kerangka teoritis itu seperti yang saudara lihat di layar, itu semacam jaringan gitu loh, yang menjelaskan dan mengelaborasi logis antar variabel yang dianggap relevan pada situasi masalah yang sedang saudara susun. Nah, jadi kerangka. Nah, ini kita akan membahas kerangka ya. Nah, kalau tadi kita ngomongin kue ya, jadi kita membahas kerangka yang mengidentifikasi dari masalah yang akan kita buat. Kita mau membuat kue enak. Nah, langkah-langkah dalam membuat kue enak itu apa saja? Nah, misalkan saudara harus punya peralatan, saudara harus punya skill, ditentukan oleh keahlian koki, kemudian ditentukan dengan jumlahnya asisten dan sebagainya. Nah, jadi kita tuh membuat semacam kerangka yang mendasari dari sebuah permasalahan yang akan kita susun. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, komponen teoritis yang baik itu seharusnya berisi variabel-variabel yang mendukung dari tujuan penelitian kita. Nah, semakin kompleks alur dalam kerangka teoritis tersebut, maka permasalahan tujuan itu akan menjadi lebih dalam mengupasnya. Saudara ingin mengetahui permasalahan membuat kue enak, ya ungkapkan apa saja yang mendukung dalam membuat kue enak. Jadi kalau misalkan variabelnya sedikit, ya saudara tidak dapat mengungkapkan lebih jauh loh. Menggalinya itu tidak dalam gitu loh. Nah, jadi ibaratnya itu seperti itu. Nah, kemudian diagram skematis untuk kerangka teoritis itu kurang lebihnya seperti ini. Nah, contohnya nih ya, variabel terikat. Nah, variabel terikat itu ya seperti dijelaskan tadi itu dependennya dipengaruhi oleh itu yang mempengaruhi pelanggaran keselamatan penerbangan itu loh variabel X-nya ada macam-macam. Nah, ini ibaratnya kita mendeskripsikan atau membreakdown masalah tuh. Yang membuat pelanggaran itu apa saja tuh? Nah, komunikasi antara pilot dengan kokpit, atau mungkin bisa lagi komunikasi antara pilot dengan petugas ATR. Nah, jadi semakin kompleks gitu loh. Apa toh yang membuat pelanggaran gitu loh. Nah, jadi kita mengidentifikasi masalahnya itu dalam. Karena kan kita tujuannya kan ingin mengetahui permasalahan dalam penelitian kan. Nah, setelah tahu masalahnya, kita kupas dengan variabel bebas. Apa yang mendasari dari tujuan yang akan saudara teliti itu apa gitu loh. Jadi dengan cara membuat kerangka ini, nah ini kita sebut sebagai model. Nah, ini adalah langkah awal ketika akan membuat penelitian itu ya kita buat modelnya dulu seperti ini. Dengan apa ya? Ya biar nanti ketika kita menyusun itu arah penyusunan riset kita ini sistematis dan terukur. Terukur karena apa ya? Kita udah membuat arahnya kayak peta. Jadi ibaratnya seperti itu. Jadi setelah kita membuat model penelitian atau kerangka teoritis, maka kita menyusun hipotesis. Nah, hipotesis ini
seperti format dengan contohnya ini if then statement. Jika maka, misalkan tadi kita sebelumnya asumsi kita meneliti tentang alasan karyawan cuti itu misalkan. Nah, ini contoh ya. Contohnya karyawan yang lebih sehat akan lebih jarang mengambil cuti. Nah, karena kan kita ingin mengetahui misalkan produktivitas karyawan. Nah, kemudian salah satu produktivitas karyawan itu dipengaruhi oleh cuti karyawan misalkan. Kemudian kesehatan karyawan. Nah, kita membuat hipotesis setelahnya. Jadi, hipotesisnya itu seperti ini contohnya. Jika karyawan lebih sehat, maka mereka akan lebih jarang mengambil cuti sakit. Nah, ini masih hipotesis. Jadi belum kita teliti. Karena kita membuat hipotesis di awal itu semacam pengandaian loh. Oh, diandai-andai itu loh. Nah, nanti akan diuji menggunakan alat statistik untuk menguji apakah benar kalau karyawan sehat itu membuat karyawan jadi jarang mengambil cuti. Nah, ini langkah hipotesisnya dulu. Nah, jadi sambungan ya. Jadi ini sambungan dari materi sebelumnya. Setelah membuat pernyataan hipotesis, pernyataan teoritis, langkah selanjutnya adalah menyusun hipotesis. Nah, definisi hipotesis seperti yang disampaikan itu mendefinisikan hubungan yang diperkirakan logis antara dua atau variabel. Nah, tadi kita udah menjelaskan nih. Contoh nih, kalau dicontoh, jika pilot memperoleh pelatihan yang memadai untuk menangani situasi darurat di udara, pelanggaran keselamatan penerbangan akan berkurang. Tadi di awal kita membahas mengenai permasalahan dalam keselamatan di udara. Nah, lalu dipengaruhi oleh variabel komunikasi, kemudian pelatihan, dan sebagainya. Nah, setelah kita membuat model, kita membuat pengandaian atau hipotesis. Hipotesis itu adalah pernyataan awal sebelum kita lakukan uji statistik. Nah, contohnya ada pada itu contoh 514. Seperti itu cari. Nah, dan ini nanti saudara masukkan juga dalam riset, analisis. Jadi setelah membuat kerangka teoritis, lalu saudara membuat analisis hipotesis. Nah, jadi analisis awal dulu ibaratnya. Nah, lalu hipotesis itu ada yang bermodel direksional dan non-direksional. Jadi kalau dalam hubungan dua variabel itu membandingkan dua kelompok, ada istilah positif, negatif, lebih dari, kurang dari. Nah, semacam itu maka kita sebut direksional. Nah, contoh nih, semakin besar stres yang dialami dalam pekerjaan, maka semakin rendah kepuasan kerja karyawan. Nah, jadi ini ada hubungan positif negatif di sini. Nah, karena ada hubungan positif negatif dalam hipotesis, maka ini kita sebut sebagai hipotesis direksional. Nah, lalu dengan non-direksional itu hipotesis yang mendalihkan hubungan atau perbedaan, tapi tidak memberikan indikasi. Jadi tidak ada, belum menjawab gitu loh, masih mendalihkan hubungan. Contoh begini, ada hubungan antara usia dan kepuasan kerja. Jadi itu masih masih abu-abu gitu loh. Jadi belum terjawab gitu loh. Baru ada informasi itu, hipotesisnya ada. Nah, ada apa enggak gitu loh. Ya makanya diuji dulu. Nah, misalkan begini, terdapat perbedaan antara nilai etika karyawan Amerika dan Asia. Terdapat. Jadi terdapat itu masih dugaan awal. Ini sebenarnya belum kita uji. Jadi dia memberikan perbedaan tapi baru asumsi gitu. Nah, dan membutuhkan pengujian selanjutnya contohnya.
Nah, jadi dalam menyusun hipotesis itu sebenarnya banyak cara. Nah, di sini saya itu memberikan gambaran. Jadi kira-kira ketika menyusun hipotesis, saudara itu akan mengungkapkan hubungan positif negatif atau membuat yang non-direksional tadi, yaitu membuat dugaan awal. Nah, itu bebas, tidak diatur, disesuaikan dengan permasalahan yang saudara angkat. Nah, misalkan saudara itu mengangkat masalah apa di situ? Mau mengetahui permasalahan keuangan, mau mengetahui permasalahan SDM, atau apa? Nah, nanti disesuaikan dari variabel yang saudara buat, itu apakah terdapat hubungan negatif positif? Atau saudara ingin mengetahui hubungan sebab akibat? Nah, itu antara satu dengan yang lainnya tidak bisa disamakan. Sesuaikan dengan judul penelitian saudara. Nah, di sisi lain, hipotesis non-direksional itu adalah hipotesis yang mendalihkan hubungan. Nah, sama kan kayak tadi. Tapi itu tidak memberikan indikasi mengenai arah dari hubungan. Jadi, seperti yang dijelaskan tadi ya. Jadi ini hipotesis ini kan sepertinya tuh kayak sudah menjelaskan gitu kan. Tapi sebenarnya ini masih dugaan awal sekali lagi ya. Jadi saudara membuat seperti ini tuh bisa. Jadi ini semacam dugaan awal di depan. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan ya. Hipotesis itu jawaban sementara. Masih sementara. Yang masih bersifat praduga. Karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dengan apa? Pengujian hipotesis. Dengan apa lagi? Alat statistik. Alat statistik datanya dari mana? Bisa dari data sekunder atau data primer. Kalau data primer, ya saudara harus melakukan kuesioner, wawancara. Sekunder, saudara tinggal mengambil data dari yang sudah ada. Nah, jadi macam-macam ya alatnya dan cara pengujiannya. Nah, ini contoh nih. Ini saudara pasti sudah ketemu di statistik ya. Berbagai bentuk hipotesis. Nah, hipotesis itu ada yang namanya H0, HA, dan HK. Nah, jadi kita reminder sejenak karena ini sebenarnya di statistika pengantar saudara sudah mempelajari H0, HA, dan HK menghitungnya. Nah, di sini kita belajar teorinya mengenai H0. Nah, jadi hipotesis ini itu mempunyai dasar statement yang menyatakan tidak ada hubungan antara X dan Y. Jadi antara variabel bebas dengan terikat, ketika diuji ini tidak ada hubungan, ya, tidak mau saling mempengaruhi loh. Diuji pakai apa? Alat statistik. Nah, ketika antar variabel ini tidak ada hubungannya, makanya kita mengatakan antara X1 dengan Y itu adalah H0. Atau misalkan dalam hipotesisnya itu yang kita susun, atau dalam hipotesis ternyata tidak mempengaruhi, maka hipotesis itu H0 karena diuji itu tidak berpengaruh. Nah, maka kita sebut H0. Lalu kalau HA itu terdapat hubungan. Jadi misalkan apakah tadi komunikasi ATR dengan pilot mempengaruhi keselamatan penerbangan. Setelah diuji, terdapat hubungan. Maka dalam hipotesis itu kita tulis HA. Nah, gitu kurang lebihnya. Lalu kalau HK itu, kalau HK ini biasanya jarang gitu orang menggunakan. Nah, rata-rata ini untuk teman-teman di pasca. Jadi HK ini adalah variabel tambahan yang menguji suatu hasil yang bersifat ramalan. Nah, misalkan nih, tadi kan kita akan menguji keselamatan penerbangan ya.
Kemudian, ada variabel hipotesis baru yang membuat suatu peramalan bahwa keselamatan penerbangan akan meningkatkan jumlah animo maskapai. Nah, ini masih ramalan toh. Atau misalkan keselamatan penerbangan akan membuat perusahaan bertahan lebih lama dalam berbisnis. Nah, itu diuji. Benar nggak keselamatan penerbangan itu akan membuat daur hidup maskapai itu menjadi lebih lama? Belum ketahuan, orang yang diuji itu adalah peramalan di masa depan kok. Tapi ketika diuji antara keselamatan dengan jumlah penumpang yang signifikan, nah contohnya alat sampelnya seperti itu, maka bisa menjadi semacam forecasting kita bahwa perusahaan ini akan bertahan lama. Nah, kemudian diuji itu ketemu atau ada hubungan, maka variabel tersebut kita tulis HK. Nah, HK ini sekali lagi jarang digunakan untuk level S1. Nah, tapi saya sampaikan bahwa ada juga variabel peramalan untuk mendukung keputusan. Jadi, riset kita ini semakin kompleks dalam mengupas suatu masalah. Nah, jadi kurang lebih begitu yang dapat saya sampaikan mengenai kerangka teoritis dan hipotesis. Semoga dapat menambah pemahaman saudara dalam proses penyusunan riset atau proses dalam memahami setiap arti dalam metodologi penelitian. Nah, sehingga saudara tidak menjadi kebingungan. Nah, tetapi apabila masih bingung dalam mentranslate atau menafsirkan apa yang sudah saya jelaskan, saya tidak menutup kemungkinan untuk saudara bertanya ke saya. Nah, gunakan grup. Ya, silakan gunakan grup untuk bertanya. Jadi, saudara, saya anjurkan untuk bertanya di WhatsApp grup, tidak menjapri saya. Nah, kenapa? Karena biar teman yang lain malu bertanya itu bisa terwakilkan oleh saudara gitu loh. Nah, nanti kalau saudara japri, yang tahu saudara aja. Teman yang lain tidak tahu. Nah, jadi tidak usah malu dianggap cari muka. Saudara tanya saja di grup, biar yang lain itu bisa membaca dan teman yang lain bisa menjadi lebih paham, terwakilkan oleh saudara. Nah, jadi jangan khawatir tidak saya jawab, tetap saya jawab. Cuman nanti durasinya mungkin tidak cepat karena ya kadang ketumpuk, tapi tetap saya balas. Karena setiap malam itu saya cek WhatsApp yang belum saya balas. Jadi silakan gunakan WhatsApp grup untuk arena bertanya dan saling bertukar informasi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat untuk saudara. Sampai ketemu di video selanjutnya di minggu depan insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.